Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai Sendras Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau melanjutkan topik dari yang sebelumnya tentang titik terendah dalam hidup saya ya. Dan di episode kali ini saya mau melanjutkan titik terendah kedua ya dalam hidup saya. Kalau yang pertama waktu itu adalah ketika ayah saya meninggal, saya dipanggil Tuhan kayak gitu. Kalau yang kedua ini adalah ketika saya dalam tanda kutip mulai sombong dan terlalu mengandalkan kemampuan diri saya sendiri. Ya. Nah, maksudnya gimana? Nah, saya akan ceritakan di episode kali ini. Nah, tapi sebelum lebih lanjut, saya mau ngasih tahu bahwa dalam waktu dekat ini saya akan membuat satu buah webinar kolaborasi dengan Ko Sam. Ko Sam itu namanya Ko Samuel Ray ya, panggilan saya ke dia Ko Sam. Dan dia akun Instagramnya itu @srl789, kamu bisa cek juga. Jadi dia seorang praktisi HR dan juga dia seorang praktisi frugal living sampai akhirnya sekarang sudah mencapai financial freedom. Dan dia juga menulis buku juga gitu ya. Yang pertama ada buku lagi probation, dan sekarang juga lagi akan launch buku judulnya Anak Kantoran gitu. Dan saya akan kolaborasi webinar dengan Kosem tentang gimana agar kamu bisa berhasil untuk kamu bisa sukses di dunia kerja. Nah, agar kami bisa memberikan konten webinar yang bisa relate sama buat kamu, kami mau bertanya satu pertanyaan yang bisa kamu jawab di reply di episode ini. Pertanyaannya adalah, apa tantanganmu di dalam dunia kerja saat ini? Ya, jadi ini khusus buat kamu yang sudah bekerja, coba jawab pertanyaan ini. Apa tantangan utamamu di dalam pekerjaan saat ini? Ya, silahkan kamu bisa tulis di kolom reply di episode kali ini. Nanti dari feedback dari kamu, pertanyaan-pertanyaan dari kamu, kami akan jawab dalam bentuk presentasi webinar ya, yang akan kami adakan segera. Jadi kamu bisa tulis di kolom reply agar kami bisa memberikan konten yang relate, bisa memberikan materi webinar yang relate. Oke? Nah, sekarang mari kita bahas tentang titik terendah kedua dalam hidup saya. Jadi ketika waktu itu kan saya lanjut kuliah S1 gitu ya. Dan waktu itu saya dapat beasiswa juga di salah satu universitas swasta di Surabaya. Nah, saya udah mulai belajar psikologi di sana, dan ya puji Tuhan saya bisa berhasil juga, dan saya juga bisa cum laude gitu ya. Lalu setelah itu saya pun juga melanjutkan kuliah saya di psikologi juga di S2 di salah satu universitas swasta di Surabaya juga. Tapi ini kampus yang berbeda dengan yang sebelumnya gitu ya. Nah, ketika saya udah mulai berkuliah seperti itu, dan ketika berkuliah saya juga belajar psikologi tentang perilaku manusia. Di situ saya ada perasaan bahwa kan aku udah menguasai nih ilmu tentang manusia, ilmu tentang human nih kan aku udah kuasai. Kalau misalnya aku udah menguasai dan juga aku udah tahu cara ilmu sukses dari ya perkuliahan, dari training, dari buku, dari manapun, kenapa saya masih perlu Tuhan gitu? Kenapa nggak semua saya lakuin sendiri? Toh saya udah bisa gitu. Nah, jadi ada rasa sombong seperti itu yang muncul dalam diri saya. Dan sejak itu saya mulai mengandalkan semua kemampuan diri saya. Dari bekerja, dari kuliah, segala macam. Udahlah, pokoknya saya lakuin dari diri saya gitu.
Jadi saya udah mulai jarang berdoa, mulai jarang beribadah, mulai jarang ke gereja kayak gitu. Itu karena ada rasa sombong tadi gitu. Dan ketika perasaan sombong itu muncul, ternyata apa yang saya lakukan itu tidak semulus dengan yang saya bayangkan. Akhirnya ketika saya ngelakuin berbagai macam usaha saya, itu rasanya berat banget dan rasanya sulit banget buat bisa berhasil gitu. Ada aja tantangannya. Bahkan sampai di suatu titik waktu itu kan saya lagi ada usaha jadi konten kreator di YouTube gitu. Saya beli kamera, beli tripod, beli apa segala macam untuk shoot di rumah saya kayak gitu. Ketika saya udah syuting, ternyata growthnya sangat-sangat minim. Terus juga ketika lulus kuliah itu kan waktu itu saya sempat berpikir saya mau jadi wirausaha. Saya mau menjadi seorang trainer independen di mana saya bisa hidup dari uang yang masuk dari training-training yang saya berikan. Tapi ternyata juga selama hampir 3 bulan, 4 bulan itu gak ada training. Bahkan mungkin ada 1 training, tapi setelah ngisi training 2 jam, misalnya dapat angka 1,5 juta gitu ya waktu itu. Udah gitu dipotong lagi 750 buat manajemen yang memberikan rekomendasi saya memberikan training, dan juga dari sayanya jadi hanya dapat sisa 750.000 gitu. Bayangin uang 750.000 buat bertahan hidup 3-4 bulan. Itu kan agak-agak impossible kayak gitu. Dan sampai akhirnya di suatu titik saya jual berbagai macam aset saya. Dari kamera saya jual. Jadi kalau kamu nonton YouTube terus ada bagian yang kok dulu kameranya bagus kok sekarang jadi jelek. Nah itu karena udah saya jual tuh kamera bagusnya. Terus saya juga akhirnya jual mobil saya balik lagi naik motor waktu itu. Dan berbagai macam hal lainnya. Dan dari situ pembelajarannya tadi ya. Gara-gara kesombongan tadi, gara-gara hanya mengandalkan diri sendiri, akhirnya jadinya seperti itu. Dan sampai akhirnya waktu berlalu dan saya juga bekerja di Jakarta. Waktu itu saya sempat move ke Jakarta untuk ke salah satu perusahaan startup. Di sana saya di hire menjadi seorang HR manager sebenarnya, jadi seorang HR lah, handle HR-nya. Tapi ternyata di sana saya lebih banyak berkecimpung di dunia digital marketing karena saya juga tertarik untuk di dunia digital marketing seperti itu. Nah, ketika saya berada di Jakarta, terus akhirnya saya ketemu sama istri saya saat ini waktu itu, yang waktu itu kan masih pacaran segala macam PDKT. Salah satunya adalah yang dia lakukan adalah kalau misalnya kita ngedate di weekend, itu dia selalu ngajak saya ke gereja dulu. Ya. Dan dari sini saya ngerasa, wah Tuhan mengarahkan saya untuk bisa dekat lagi sama Tuhan itu lewat istri saya kayak gitu. Akhirnya saya lebih sering ke gereja kayak gitu, sering ibadah. Ya dia memberikan influence yang baik buat saya dari segi spiritual dan rohani gitu. Dan akhirnya ketika saya mulai dekat lagi sama Tuhan, tidak cuma berusaha sendiri, itu banyak usaha-usaha yang akhirnya berbuah manis gitu. Di pekerjaan saya bisa berhasil, terus tidak cuma di situ, akhirnya saya bisa masuk ke salah satu perusahaan konsultan di Kelapa Gading yang saya nggak kebayang gitu ya bisa kerja di sana dan menjadi batu lompatan sampai sekarang saya bekerja di perusahaan saat ini seperti itu, menjadi seorang HR manager. Dan juga saya juga nggak kebayang bisa punya podcast seperti ini yang bisa menginspirasi banyak orang seperti itu. Dan itu saya merasa saya dapetin ketika saya tidak cuma berusaha sendiri tetapi juga melibatkan Tuhan di dalam hidup saya. Jadi pelajaran yang saya dapat adalah seringkali hidup kita itu berat karena kita sombong dan hanya mengandalkan diri kita sendiri. Padahal
dalam hidup ini itu ya kita juga harus mengandalkan Tuhan untuk kita bisa terus bertumbuh dalam hidup ini ya. Dan karena ada satu prinsip itu namanya adalah ora et labora ya. Ora et labora itu artinya adalah bekerja dan berdoa, atau berdoa dan bekerja ya, saya agak lupa gitu ya, tapi intinya adalah dua definisi tadi, yaitu adalah bekerja dan berdoa. Dan ibaratnya kita mau mencapai tujuan kita naik kapal, kita naik sampan gitu ya, terus kita punya dayung. Kalau misalnya cuma melakukan salah satu aja, itu seperti kita hanya mengayuh dengan satu dayung ya, dan itu pasti akan sangat sulit banget, itu pasti akan sangat berat banget gitu kan. Jadi akan lebih cepat dan lebih enak kalau pakai dua dayung tadi ya. Karena kalau kita hanya bekerja tapi nggak berdoa, itu ibaratnya sombong gitu ya. Kita nggak akan ibaratnya akan berat banget untuk bisa mencapainya. Tapi di satu sisi kalau kita cuma berdoa aja tapi kita nggak berusaha, ya akhirnya hidup kita ya bakal gini-gini aja gitu. Karena ya saya merasa Tuhan juga nggak mau mengubah kaumnya kalau misalnya kaumnya sendiri tidak mau berubah, tidak mau take action. Jadi nggak cuma berdoa tapi kamu juga harus take action. Dan jadi dua itu saya rasa merupakan salah satu kunci kesuksesan ya yang bisa digunakan oleh semua orang, itu adalah bekerja dan berdoa ya. Mungkin itu dulu sharing pada kali ini, semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Sukses terus buat kita semua ya. Dan jangan lupa kamu juga bisa reply di komen di episode ini, tantangan utamamu di dalam dunia kerja, yang nanti kita akan bahas dan jadikan topik di webinar kolaborasi bersama Samuel Ray. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.